empat lagi. Yang empat itu misalnya berbeda. Kenapa kamu sholatnya seperti ini? Saya melihat Abu Bakar seperti ini. Kamu kenapa? Saya diperintah seperti ini. Kamu kenapa? Saya mendengar seperti ini. Yang empat itu semuanya punya murid empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di channel Saifulmillah_22. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya bisa membuat video lagi yang keempat. Alhamdulillah video-video kemarin alhamdulillah sudah saya upload, dan sekarang saya mau upload video lagi masih di topik yang sama dalam dunia education, dunia pendidikan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu syarat mencari ilmu dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, di kalangan pesantren pasti sudah tahulah, masa nggak tahu yang namanya kitab Ta'lim Muta'alim. Baik, sebelum saya membacakan syarat-syarat mencari ilmu dalam kitab Ta'lim Muta'alim, buat kalian semua yang baru mampir ke channel saya, dengan senang hati supaya bisa subscribe, like, dan juga komen video saya. Apabila ada kritik, saran, masukan buat saya, akan itu karena kritik dan saran kalian itu akan membuat channel saya semakin besar, semakin meningkat gitu. Syarat mencari ilmu dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada 6, sebagaimana yang sudah di syair yang sudah dituliskan oleh Syekh Az-Zarnuzi dalam kitab Ta'lim Muta'alim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Karamal Wajah, Sayyidina Ali itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang keempat. Jadi beliau itu adalah pakarnya ilmu. Beliau itu adalah gudangnya ilmu ada di Sayyidina Ali. Syarat mencari ilmu, syair yang 6 ini bisa dengarkan santri-santri pondok pesantren Al Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu syarat mencari ilmu ada 6. Yang pertama, alalan tanalul ilma bi ilmi, alalan tanalul ilma illa bi sittati bayan. Jadi kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, yaitu dengan dakain, wahirsin, wastibarin, wabulgotin, wahirsadil ustadi, watuli jamani. Sekarang sebelum saya dilanjut, saya kemarin sudah membahas tips cara menghafal cepat dan tidak mudah lupa. Silakan tonton video yang ini. Dan kemarinnya lagi, setelah itu saya membuat topik tentang cara menghafal dengan 2 cara. Yang pertama dengan visual dan dengan verbal. Silakan tonton video yang ini. Nah, dan sekarang saya akan membahas syarat mencari ilmu yang harus kita penuhi syarat-syaratnya. Karena mencari ilmu khususnya di kalangan pelajar muslim itu wajib hukumnya. Sebagaimana hadis Nabi, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya fardu, bukan wajib, tapi fardu. Apa bedanya fardu dengan wajib? Fardu itu di atas wajib. Jadi kalau wajib itu masih bisa dikodok, tapi kalau sudah fardu itu tidak bisa. Artinya ketika kamu ketinggalan satu pengajian, satu pekan, satu seminar, maka itu tidak bisa kalian ulangi, tidak bisa dikodo. Misalkan saya mau mengkodo, tadi saya tidak ngaji, tadi saya tidak ikut belajar, tidak bisa, karena di sini mencari ilmu hukumnya fardu bukan wajib. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Syarat mencari ilmu yang pertama yaitu dakain.
artinya kecerdasan. Kecerdasan dalam diri kita itu terbagi dua. Yang pertama ada kecerdasan yang muhibatun minallah, dan yang kedua ada kecerdasan muktasab. Apa itu yang dimaksud dengan kecerdasan yang muhibatun minallah? Kecerdasan yang langsung datang dari Allah, yaitu direct intelligence of good, yaitu kecerdasan yang langsung dari Allah gitu. Jadi saya percaya akan adanya ilmu laduni, karena ilmu laduni bisa didapatkan dengan satu cara, yaitu dengan bertakwa. Itu dengan kita bertakwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita cukup bertakwa aja kepada Allah, maka Allah akan memberi kita ilmu. Ilmu yang kita belum pelajari itu bisa kita hafal dengan cara bertakwa, dengan cara mendapatkan ilmu yang langsung turun dari Allah dengan cara bertakwa dan mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik sama manusia gitu. Nah, itu. Yang kedua yaitu muktasab, ilmu yang dikasab. Ya seperti saya duduk di pesantren, kan saya tidak orang bodoh, saya enggak punya ilmu, saya ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan ridho Allah. Saya pergi ke pesantren Al-Hikmah Sumelap Temansari, Kota Tasikmalaya. Dan misalkan kita ke sekolah misalkan, itu untuk mencari ilmu, yaitu dengan cara muktasab. Dan juga kita harus tahu bahwa kecerdasan yang ada dalam otak kita, misalkan IQ kita terbatas nih, itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor gen, yaitu faktor keturunan. Yang kedua faktor pergaulan. Jadi misalkan kalian nih, Bang Epul, aku mah bukan turunan keluarga yang pintar, yang kaya. Misalkan bapak aku aja lulusannya cuma SD, mama aku cuma SMP, nggak tamat SMA misalkan. Jadi aku itu wajar dong kalau aku jadi orang bodoh misalkan, karena kan keluarga aku juga bodoh. Tidak bisa begitu, karena ada faktor yang kedua, yaitu dengan pergaulan. Jadi misalkan kalau kamu tidak dilahirkan dari keluarga yang tidak dilahirkan dari keluarga yang pintar, yang jenius, profesor, dokter misalkan, maka ada faktor yang kedua, yaitu pergaulan. Yaitu yang maksud pergaulan itu kamu harus belajar, kamu harus terus belajar, mencari ilmu, karena kamu sadar bahwa kamu nggak ada turunan dari orang keluarga yang benar-benar pintar, yang cerdas, IQ-nya di atas rata-rata. Maka kamu semangat terus belajar. Nah, yang kedua, misalkan saya mah dari keluarga yang kaya, misalkan kita mah keturunan dari keluarga yang pintar, bapak saya S2, ibu saya S3 misalkan. Kamu akan menjadi orang yang cerdas karena ada faktor turunan. Tapi percuma kalau kamu tidak bergaul dengan orang-orang yang pintar. Jadi orang yang pintar akan terkalahkan dengan orang yang rajin. Jadi misalkan dia keluarga yang bodoh, tapi ketika dia rajin, maka yang pintar akan kalah dengan yang rajin. Oleh karena itu, makanya kita harus rajin untuk belajar. Apalagi kalau misalkan kalian udah rajin, udah cerdas, keturunan kalian dari keluarga yang pintar, semua misalkan ibu bapak kita itu guru, dosen, profesor, apalah gitu, itu sangat bagus sekali. Tapi misalkan tidak ada dukungan dari faktor gen, maka ada faktor yang kedua yang bisa kalian lakukan, yaitu dengan belajar dan terus mencari dengan pergaulan. Oke, yakin aja punya ilmu dari Allah, ilmu bisa kita dapatkan dengan dicari. Dan yang kedua, wahirsin. Hirsin itu, hirsun artinya kita itu jadi kita itu tergemes gitu, jadi haus gitu, merasa bersungguh-sungguh gitu. Bahkan dalam satu pepatah kan mengatakan manjada wajada, mantaroka wasola. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, dan barang siapa yang berjalan maka dia akan sampai. Makanya dalam mencari ilmu, dalam kitab ta'lim ini, yaitu wahirsin, bersungguh-sungguh gitu, maka harus benar-benar niat dalam hati kita itu ingin mendapatkan ilmu, apapun cobaannya, ujiannya, saya akan selalu mencari ilmu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, washtibarin, artinya bersabar. Kalian harus selalu bersabar, always present, artinya kita harus selalu bersabar, karena hidup adalah ujian itu. Karena hidup adalah ujian, life is a test. Hidup itu adalah ujian. Kalau kita ingin sukses, ketika setiap ujian itu pasti ada soal. Kalau kita bisa mengajarkan soalnya, maka kita akan lulus dan kita akan dipindahkan kelas, kita akan naik kelas dan terusnya. Tapi kalau kita tidak lulus,
maka kita tidak akan naik kelas. Artinya ketika belajar juga sama, ketika banyak ujian, banyak cobaan, kita harus sabar, karena dengan sabar kita akan bisa. Man sobaro do paro, barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung, dia akan berhasil. Apapun cobaannya, apapun ujiannya, sabar aja, kamu pasti sukses. Nah, yang keempat yaitu wabul gotin, artinya punya biaya. Have for question, artinya kita punya biaya. Buat apa biaya? Kamu nggak punya uang, nggak punya biaya, sehingga tidak malas belajar. Sebenarnya ini biaya juga, ada yang mengatakan kita harus punya uang untuk beli kitab, beli buku, beli pulpen, beli kantong. Tapi jangan dijadikan alasan ketika kamu tidak punya biaya, kamu tidak punya belajar. Ingat ya, jadi Allah tidak akan menempatkan suatu hamba di tempat pendidikan kalau Allah belum menyiapkan rezekinya. Sekali lagi, Allah tidak akan menempatkan suatu orang di tempat pendidikan kalau Allah belum menyiapkan rezekinya. Jadi kamu yakin aja ketika kamu ada di dunia pendidikan, kamu yakin bahwa itu akan ada rezekinya. Siapa yang nggak tahu Imam Malik sampai menjual penopang rumahnya, dijual untuk mencari ilmu. Kita mah sebaliknya. Uang untuk mencari ilmu kita bikinkan rumah, kita beli HP, beli motor, beli mobil, beli itu untuk biaya mencari ilmu. Artinya ketika kita mau mencapai suatu perkara, suatu hal yang kita inginkan, tanpa kita punya bekal, itu tidak akan sampai. Kalian jangan memaknai bekal itu uang. Bekal hanya satu aja, keyakinan. Kalian yakin ketika kalian ada di dunia pendidikan, kalian bisa membeli apapun yang kalian mau. Ketika kalian mau mengaji, tidak punya Quran, kalian yakin aja bahwa Quran pasti ada. Pergi ke sekolah, nggak punya buku, kalian yakin aja bahwa kalian akan kebeli itu yang namanya buku. Seperti saya nih, saya berangkat ke pesantren, saya belum punya kitab itu, belum kitab ini. Saya cukup berdoa kepada Allah, ya Allah, saya yakin akan kebeli yang namanya kitab. Nah, tuh. Makanya kalian yakin aja, kalian ada di dunia pendidikan itu ada rezekinya, ada buat kita semua. Nah, yang kelima yaitu wa irsyadi ustadi, yaitu ada bimbingan dari guru. Nah, kita belajar tidak cukup dengan membuka, misalkan dengan buka Google, pasal tentang head, pasal tentang sodako, pasal tentang banyak, misalkan searching di Google. Jadi mencari ilmu itu tidak cukup dengan yang namanya searching di internet, searching di mbah Google, kolal YouTube, wakola Facebook, wakola ulama di internet, Google Map, misalkan. Itu tidak cukup. Saya tidak membolehkan, tapi itu tidak cukup. Artinya begini, kamu tahu dari mana dalil ini? Aku tahu dari internet. Nasabnya itu dari internet nasabnya dari mana? Kan gak tahu. Tapi coba kalau kalian ada guru, saya mendapatkan ilmu ini dari guru saya. Siapa guru kamu? Si itu guru kamu, punya lagi guru, punya itu sampai ke Nabi. Jadi wajar kalau sekarang berbeda pendapat, berbeda konflik, karena perbedaan itu akan mendatangkan rahmat. Bayangkan aja Kanjeng Nabi, kan Nabi itu satu. Misalkan sahabat Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Misalkan bagaikan yang empat ini, misalkan kata Rasul, Umar, kenapa kamu sholatnya begitu? Aku melihat Rasul sholatnya seperti itu. Yang kedua, kenapa Abu Bakar misalnya, kenapa kamu sholatnya seperti itu? Saya diperintah oleh Rasul. Kamu kenapa sholatnya seperti itu? Saya mendengar Rasul. Kamu kenapa sholatnya seperti itu? Saya sering diperintah oleh Rasul seperti ini. Yang empat itu berbeda-beda. Bayangkan yang empat itu punya lagi murid. Misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar punya lagi murid misalkan empat lagi. Yang empat itu misalnya berbeda. Kenapa kamu sholatnya seperti ini? Saya melihat Abu Bakar seperti ini. Kamu kenapa? Saya diperintah seperti ini. Kamu kenapa? Saya mendengar seperti ini. Yang empat itu semuanya punya murid empat. 4 kali 4 jadi 16. Bayangkan murid yang 16 punya lagi murid sampai sekarang. Bayangkan sampai sekarang. Jadi wajar kalau sekarang berbeda pendapat. Ketika sholat nih takbir aja beda-beda. Ada yang Allahu Akbar kayak gini, ada yang kayak gini Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar.
Dan bahkan yang unik lagi ada yang Allah itu berbeda-beda. Kenapa? Dia punya guru. Dia punya guru ke sini, sini, sini sampai kepada Nabi. Kamu sini, sini, sini sampai ke Nabi. Kamu saat ini sampai ke Nabi. Lah kamu dari Google, dari YouTube, dari internet, dari Facebook, dari WA misalkan. Terus kamu jadikan dalil, kamu berceramah situ sini. Kamu aneh kamu itu ya. Nasabnya dari mana? Kalau sampai di situ gitu. Jadi harus menjadi guru wirsyadi ustadi, guru yang benar-benar guru. Karena ada guru yang pura-pura jadi guru, tapi guru yang mursyid itu benar-benar sayang kepada muridnya, benar-benar mendoakan. Ini yang saya butuhkan di pesantren itu, yaitu doa, yaitu berkah dari guru. Karena yang namanya berkah di pesantren itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan keberkahan itu. Kayaknya saya nyaman, saya di pesantren sudah lama, dari kelas 4 SD sampai sekarang saya semester 1. Alhamdulillah ya Allah, saya dibekali rezeki untuk hidup di pesantren, nikmat saya selalu bersyukur gitu pesantren. Buat kalian semua yang belum pesantren, silakanlah biar kalian merasakan nikmatnya di pesantren, penjara suci bagi saya. Dan yang terakhir yaitu waktu li zaman, waktu yang lama. Jadi syarat mencari ilmu yang terakhir itu udah waktu li zaman, waktu yang lama, very long time gitu. Jadi benar-benar waktu yang sangat lama gitu, nggak bisa didapat dengan cara 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, apalagi 1 hari. Siapa yang nggak tahu sama Ibnu Hajar? Kenapa dia disebut dengan Ibnu Hajar? Ada sejarahnya, seperti siapa? Seperti Abu Hurairah. Siapa yang nggak tahu sama Abu Hurairah? Kenapa disebut Hurairah? Karena beliau itu Hurotun artinya kucing. Masa dia bapak kucing? Artinya begini, dia itu rela mengorbankan sorbannya, dia itu memotong kainnya demi kucing, sehingga dinilai sebagai Abu Hurairah. Nah, ada Ibnu Hajar, banyak karya-karya beliau seperti Bulughul Maram, saya pernah ngaji kitab beliau, kalangan beliau. Beliau itu tinggal di satu pesantren. Dalam sejarah dikatakan dia itu sampai 40 tahun di pesantren, dia belum bisa apa-apa, cuma bisa mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, cuma bisa seperti itu. Ada yang menyebutkan cuma hafal beberapa surat, cuman nggak bisa baca kitab, nggak bisa doa itu doa ini. Banyak yang mengatakan seperti itu, sehingga Ibnu Hajar menyerah. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari pesantren. Dalam suatu saat ketika di perjalanan, beliau itu kecapean, dia istirahat, dan di situ ada tempat, yaitu ada gua. Akhirnya dia masuk ke gua itu untuk istirahat. Di dalam gua itu beliau melihat ada batu besar, dan di atasnya itu ada air yang menetesinya. Jadi celak terus sampai berpuluh-puluh tahun, sehingga batu itu menjadi ada cengkoknya gitu. Jadi berlubang si batu itu karena dengan tetesan air yang bertahun-tahun gitu. Nah, ketika melihat itu akhirnya Ibnu Hajar berpikir lagi, batu aja yang keras terus ditetesnya air yang lembut, yang lemah itu bisa. Apalagi saya ketika di pesantren mencari ilmu. Akhirnya beliau pergi lagi ke pesantren, akhirnya dia sukses bisa mengarang berbagai macam kitab fikih gitu. Nah, kan bahkan dalam Sunda Mas sering disebut namanya itu dalam bahasa Sunda cikaracak ningang batu lila jadi dekok. Nah, artinya kalau kita terus menggali, terus belajar dengan waktu yang lama, insya Allah kita akan mendapatkan. Tapi intinya kita jangan menyerah, teruslah belajar. Nah, begitu. Itu ada 6. Oke, yang pertama kecerdasan, punya otak, artinya kita tidak gila. Oke, yang kedua kita itu wahirsin, artinya bersungguh-sungguh. Yang ketiga wastibarin, artinya sabar. Yang keempat wabul gotin, punya bekal. Yang kelima wairsyadi ustadi, punya guru yang mursyid. Yang keenam waktu li zaman, yaitu waktu yang lama. Jadi dapat kita simpulkan dari yang 6 itu hanya satu, yaitu yakin. Kita yakin aja bahwa di dunia pendidikan kalian pasti bisa.
Yakin itu, ilmu punya Allah, bukan punya kita. Hidup hanya sekali, dan hiduplah yang berarti. Berikan ke orang lain manfaat, jangan memanfaatkan orang lain. Segitu dari saya. Saya Fulmila. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya juga ada di dunia pendidikan. Bila ada masukan, kritik, dan saran untuk video saya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan ingat, saya bukan sombong dan saya bukan berceramah, saya bukan dakwah. Cuman saya memberikan motivasi, saya memberikan tips serta cara itu saya bukan berdakwah gitu. Karena kalau saya berdakwah di YouTube itu bukan zamannya gitu. Karena sekarang banyak ustadz yang jago berceramah di YouTube, tapi ketika dibawa di masyarakat nggak bisa. Makanya saya bukan berceramah, bukan berdakwah. Saya cuma memberikan tips, saran seperti ini gitu. Jadi buat kalian yang mau ilmu, saya cuma menyarankan seperti ini. Nah, buat kalian pelaksanaannya, kalian berangkat ke pesantren, kalian berangkat ke sekolah. Nah, begitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.